harus kita perbaiki dan harus ada yang berani. Gitu ya, terima kasih. Adalah salah satu rumah sakit terbaik yang saya punya. Dan ini juga merawatnya, mengerjakan bangunannya, itu termasuk yang terbaik. Dan ini saya ingat termasuk yang paling cepat bikin master plan. Kan rumah sakit itu tuh nggak ada master plan-nya, jadi gedung-gedungnya tuh tidak terintegrasi, asal ada tanah kosong dibangun, udah kayak kaki lima lah gitu. Jadi saya minta dirapikan, rumah sakit saya itu termasuk yang pertama aja. Dan sekarang sudah 2 gedung. Ini kalau nggak salah sama satu lagi tempat parkir atau apa yang sudah. Jadi mungkin butuh sekitar 7 gedung supaya nanti jadi 9 gedung masif. Yang lebih tumbuh ke atas, luas bangunannya tetap bertambah 2 kali lipat, tapi luas lahan terbukanya, tamannya akan jadi 4 kali lipat. Karena itu dibikin bertiga, tempat parkirnya nambah, ruangan tempat tidurnya juga naik sampai 2 kali lipat, sehingga bisa lebih efisien dan flow dari pasiennya juga bisa lebih mudah. Nah, saya berharap, itu kan rencananya 15 tahun, bisa nggak dibikin 5 tahun, biar masih terjadi. Setidaknya sebelum saya usia 90 gitu kan, belum tentu masih hidup, saya masih bisa lihat dipanggil. Mudah-mudahan teman-teman di Sarjito nggak benci sama saya kalau dia ngomelin gitu kan, tapi gedungnya jadi, saya masih dipanggil, Pak, ini hasil omelan-omelan Bapak, ternyata jadinya bagus. Saya berharap ada, bukan hanya satu ya, mungkin beberapa rumah sakit vertikal yang secara konsep desain master plan-nya jadi. Saya harap Sarjito menjadi yang pertama. Ada target 12. Kenapa? Target 12. Oh, dari saya kan jadi menteri pendek nih waktunya, 3 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan ngurusin pandemi lah, COVID, vaksinasi. Jadi kerja benernya cuma 2 tahun. Waktu 2 tahun ada banyak program yang kita mau lakukan di 6 pilar. Di pilar keduanya itu juga ada beberapa program. Salah satunya adalah ini, revitalisasi rumah sakit. Kita kan di pilar nomor 2 tuh transformasi layanan rujukan, kita lakukan perbaikan misalnya di program KJSU, penyakit-penyakit yang paling banyak bebannya kita siapin alat-alatnya. Kemudian ada juga kita mau ada program merubah pembiayaan BPJS agar rumah sakit kita tuh mendapatkan pembayaran yang baik. Nah, salah satu programnya juga adalah program revitalisasi rumah sakit Kemenkes. Sejak 2022 kita udah bangun 12. Sebenarnya bakal 13 karena harapan kita akan segera di groundbreaking tahun ini. Jadi 13 sudah dimulai, mungkin selesai 10. Jadi 2 tahun bisa selesai 10. Nggak pakai korupsi, nggak pakai lama, gitu kan, kerja cepat. Dan dari 10 itu 4 akan diresmikan minggu ini oleh Bapak Presiden, 4 minggu depan, dan mungkin 2 agak belakang, rumah sakit IKN sama rumah sakit yang di Solo. Rumah sakit Solo itu bantuan hibah dari Raja UAE, kayak masjidnya gitu kan, dia habis masjid kita bujukin mau kasih rumah sakit, sedangkan yang di IKN itu rumah sakit kita yang didesain sama arsitek terkenal Andra Matin. Nah, dari 10 peresmiannya itu Sarjito yang pertama. Sarjito yang pertama aja. Nanti besok di Hasan Sadikin, hari Jumat itu di Darmais dan Persahabatan. Darmais itu rumah sakitnya kita tinggikannya sampai 18 tingkat ke atas, 2 tingkat ke bawah, jadi total ada 24. Itu adalah yang paling tinggi. Mudah-mudahan ya seenggaknya 2 tahun kerja bisa ninggalin 12 lah, gitu. 12 rumah sakit buat teman-teman. Jadi kalau mereka selama ini sering diomelin, walaupun diomelin dapat gedung, jadi bukan sedihnya jadi berkurang. Gitu Bu ya. Pak, Jintas, untuk hasil investigasi Dr. Aulia dari Kemenkes seperti apa ya Pak? Tuh, saya kan kemarin ke Tegal, cuma nggak ngajak wartawan tuh. Karena saya bilang, aduh kalau kayak gini balik lagi, kita jadi pimpinan tuh harus dengar langsung, karena bisik-bisik segala macam kan. Jadi saya ke Tegal, ketemu ibunya, ketemu adiknya, ketemu tantenya, udah saya lihat semua lah, semuanya saya lihat. Bukan hanya diary-nya, chat dengan bapaknya, chat dengan ibunya, chat dengan adiknya, chat tantenya, semuanya udah saya lihat. Jadi kalau saya pribadi, saya udah tahu lah apa yang terjadi. Saya udah sangat tahu apa yang terjadi. Tapi buat saya itu nggak penting. Itu yang biarkan polisi beresin. Buat saya penting 2. Buat saya yang paling penting itu bapaknya itu saya tengok udah kondisinya menyedihkan sekali. Udah mau nangis saya kalau melihatnya gitu. Jadi bayangkan jadi ibu dan adiknya, ada yang dokter juga di RSUD Sukabumi, udah kehilangan kakak. Saya ngeliat kondisi bapaknya tuh udah
menyedihkan sekali. Dan waktu itu kan harus dirujuk karena sudah nggak mampu lagi RSUD Kadinah untuk menangani. Opsinya rujuk ke Karyadi. Cuma dia takut kan dirujuk ke Karyadi kan, jangan-jangan nanti ada apa-apa lagi dirujuk ke Karyadi. Sehingga akhirnya saya tawarkan dirujuk ke RSCM. Akhirnya dibawa ke RSCM, dikasih dokter-dokter terbaik. Ya, tapi yang saya takutkan itu terjadi. Ya. Artinya sesudah itu bapaknya meninggal juga. Ya, buat saya, jadi yang saya harus lakukan nomor satu, mencoba menyelamatkan bapaknya semaksimal mungkin supaya bisa mengurangi derita dan tekanan ke keluarga. Nggak berhasil. Sengaja mudah-mudahan tuh mimpi saya yang kedua bisa berhasil. Kita menghilangkan praktek bullying yang sangat tidak manusiawi ini dalam pendidikan dokter spesialis di kita secepatnya. Saya butuh bantuan sih dari teman-teman karena banyak yang merasa denial, merasa ini penting untuk bisa membangun ketahanan mental dokter-dokter. Udah banyak pelatihan tenaga melatih mental dokter tanpa harus dibayar. Banyak TNI, Polri, pilot, bukan hanya dokter yang punya profesi harus tahan. Banyak sekali profesi-profesi lain yang juga perlu tahan dan mereka pendidikannya nggak seperti ini. Saya udah tahu semua kok berapa harus bayarnya, mereka prakteknya seperti apa, yang kerja di rumah sakit pendidikan itu sebenarnya hanya dokter-dokter PPDS-nya aja, yang lainnya nggak pernah kerja di sana. Kalau misalnya di ruang operasi, PPDS-nya juga yang ngerjain, dokter datangnya hanya 5 menit pertama ditinggalkan, patient safety-nya jadi isu, kadang seluruh dunia nggak ada praktek-praktek seperti itu. Kalau kita masuk mesti izin, kalau nggak boleh masuk ke rumah sakit tertentu. Praktek-praktek seperti itu yang bermulai dari bullying di rumah sakit itu banyak sekali. Itu akan menyebabkan akhirnya ke masyarakat kita jadi menurun kualitasnya. Artinya dari kasusnya Dr. Aul ini memang ada bullying di kasus itu? Yang saya lihat sudah jelas sekali dari WA-nya. Tapi bagaimana bullying itu nanti berkaitan dengan isu hukum, saya serius. Saya benar-benar yang ini saya akan dorong karena hukum, biar ada hukuman maksimal bagi yang melakukannya, biar ada efek jerahnya. Kalau enggak ya pejabat petingginya aja nggak mau menerima gitu ya, gimana ini bisa diperbaiki sistem perbaikan tuh harus dari atas. Kalau nggak akan mungkin. Dan saya melakukan ini bukan karena apa-apa, karena saya melihat tugas kita melayani masyarakat dengan empati, dengan komunikasi yang baik. Kalau mentalnya kita juga nggak baik, gimana bisa kita melayani masyarakat dengan baik? Itu semua dilakukan dengan niat baik agar kedepannya layanan kesehatan Indonesia itu jauh lebih baik. Dan saya minta Sarjito, UGM itu juga menjadi pemimpin. Beberapa seperti Unpad sudah berani melakukan itu. Mungkin nggak populer ke segelintir orang yang senior, tapi aku rasa semua yang muda-muda sih kalau saya tanya yang nggak berani berbicara itu jauh lebih banyak. Mereka merasakan bahwa ini harus dilakukan. Pak, apakah dimungkinkan